Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil penelitian kami, yaitu etika berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik di kalangan mahasiswa, serta materi tentang problematika penelitian dan sumber data. Sebelum lanjut ke presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Adisa Puspitasari, ada Christine Juliana, ada Dani Giovanni, ada Feby Florencia, ada Gina Jakia Sujana, dan Wahyu Seno Ministar. Langsung saja kita ke presentasi pertama, yaitu terkait hasil penelitian kami tentang etika berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik di kalangan mahasiswa yang akan disampaikan oleh Christine Julian, Dani Giovanni, Adisa Puspitasari, dan Gina Jakia Sujana. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dani Giovanni Selatan, NIM 3501141. Di sini abstrak kami adalah fokus penelitian ini menggali dan memahami pandangan dan pengalaman untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan mengenai etika berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik di kalangan mahasiswa. Nah, hasil data diperoleh dari pengamatan langsung, yaitu wawancara. Mahasiswa dituntut memiliki kemampuan dalam berpendapat. Akan tetapi, kecerdasan itu akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan kemampuan mengkomunikasikan kepada orang lain. Dalam mewujudkan penerapan demokrasi yang ideal, perlu adanya suatu nilai dan norma moral yang bersifat normatif guna mengatur perilaku dalam berpartisipasi demokrasi. Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dewasa ini tidak diletakkan pada perspektif tujuan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga hal tersebut memicu respon kontra yang beragam wujudnya dari kalangan masyarakat. Kebebasan berpendapat yang diterapkan di Indonesia adalah salah satu dari bagian hak asasi manusia yang dimana hal tersebut dilindungi dan dijamin oleh negara. Baik, perkenalkan nama saya Christine Juliana. Di sini saya sebagai pemateri pendahuluan dengan NIM 32013111012. Baik, sejarah panjang telah menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berangkat dari sejarah Orde Baru. Negara Indonesia disahkan sebagai negara merdeka. Negara kita mampu memberikan kebebasan masyarakatnya untuk menyampaikan segala bentuk keresahan, meliputi bentuk pendapat, keinginan, ataupun kritikan kepada siapapun atau dan pihak manapun. Demokrasi saat ini dapat dikatakan memang tidak akan membatas suara atau kebebasan yang dimiliki rakyat, tetapi makna tersebut tidak berlaku pada pemerintah, yang dimana pemerintah dibatasi agar tidak dapat bertindak sewenang-wenang yang mempengaruhi sistem pemerintahan yang buruk. Sebagai generasi muda yang berperan sebagai agen perubahan, diperlukan adanya pendidikan yang memadai agar mahasiswa saat ini mampu berperan dan berpartisipasi dalam menegakkan setiap problematika yang terjadi yang membawa dampak-dampak khususnya berkaitan dengan kebebasan dan hak. Tidak sebatas itu saja, demokrasi berhubungan dengan kebebasan berpendapat, berkesinambungan dengan berpendapat. Kerap kali kebebasan berpendapat itu melanggar peraturan atau norma sehingga menyebabkan timbulnya pelanggaran etika. Etika mengacu pada norma moral dan norma sikap dari kelompok tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi etika yaitu 1. Kultur diferensi atau kebiasaannya masyarakat. Yang kedua adalah knowledge, yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pemahaman serta pengalaman yang dimiliki mahasiswa mengenai bagaimana etika berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik di kalangan masyarakat. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami subjek yang menggambarkan secara rinci tentang apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa tentang subjek yang akan diteliti. Penelitian ini bermula dari teori yang telah dibuktikan dengan data lapangan. Penelitian ini juga dilandasi dari beberapa sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Fokus penelitian ini menggali dan memahami pandangan dan pengalaman untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan mengenai etika berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik di kalangan mahasiswa. Hasil data diperoleh dari pengamatan langsung, yaitu wawancara.
pendapat responden terhadap demokrasi bahwa mahasiswa berdemokrasi merupakan hal yang wajib dalam memberikan kontribusi terhadap negara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mana demokrasi itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan dari rakyat atau masyarakat sendiri di Indonesia, bahwa masyarakat itu melihat status mahasiswa ini itu disematkan oleh agent of change, agent of control, dan iron stock, yang mana mahasiswa itu merupakan peranan penting di dalam negara Indonesia yang bisa memperjuangkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya ada Omnibus Law. Menurut saya sangat bagus sekali karena kita ini adalah negara demokrasi yang penting sekali untuk melakukan hal-hal seperti tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Sebagai warga negara adalah wajib mendukung. Responden juga setuju adanya demokrasi tetap memerlukan etika dalam menyampaikan atau menyuarakan pendapat kita terhadap pemerintah, di mana kita juga sebagai mahasiswa turun ke lapangan untuk berdemokrasi. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kesimpulan yang dimana pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dewasa ini tidak diletakkan pada perspektif tujuan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga hal tersebut memicu respon kontra yang beragam wujudnya dari kalangan masyarakat. Kebebasan berpendapat yang diterapkan di Indonesia salah satunya dari bagian hak asasi manusia, yang dimana hal tersebut dilindungi dan dijamin oleh negara. Etika sangat diperlukan mahasiswa saat berdemokrasi, karena mahasiswa merupakan kaum intelektual, sehingga mahasiswa pasti tahu etika seperti apa yang harus dilakukan saat berdemokrasi untuk menciptakan demokrasi yang sehat, demokrasi yang jauh akan adanya pertikaian, sehingga kita dapat menyuarakan aspirasi-aspirasi kita kepada pemerintah dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada Christine Juliana, Dani Giovanni Anissa Puspitasari, dan Gina Javier Sujana yang telah mempresentasikan terkait hasil penelitian kita, yaitu etika berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik di kalangan mahasiswa. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu tentang problematika penelitian dan sumber data yang akan disampaikan oleh Wahyu Senodinistar dan Feby Florence. Kepadanya saya persilakan. Penelitian kuantitatif. Yang pertama, menemukan masalah. Masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian atau keputusan atau perlu didiskusikan. Lalu ada sifat masalah. Penelitian kuantitatif memiliki 3 sifat masalah. Yang pertama, layak diteliti. Pengkajian terhadap masalah dapat dilakukan dengan cara terukur secara empiris melalui pengumpulan data dan pengolahan data. Yang kedua, ada mempunyai nilai teoritis dan praktis. Masalah tersebut diangkat dan ada teorinya yang kuat dan mempunyai dampak yang praktis. Lalu yang ketiga, realistis. Masalah ini terjangkau oleh kemampuan baik dari segi keilmuan, penguasaan konsep atau teori, waktu, tenaga, dan biaya. Lalu, yang ketiga ada cara menemukan masalah. Yang pertama, berdasarkan identifikasi penyimpangan-penyimpangan di lokasi penelitian, lalu berdasarkan pemahaman teoritis. Lalu yang keempat ada perumusan masalah. Setelah ditemukan masalah, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan ke dalam paradigma penelitian dengan memunculkan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Lalu yang kelima ada pernyataan penelitian ilmiah. Ya, ada 3 pernyataan penelitian ilmiah pada penelitian kuantitatif. Yang pertama, pernyataan penelitian deskriptif, pernyataan berhubungan, pertanyaan yang berbeda. Lalu yang keenam ada hipotesis. Ada hipotesis pada penelitian yang berupa hipotesis kerja dan hipotesis nol. Lalu ada hipotesis pada statistik yang berupa hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu A. Masalah dalam penelitian kualitatif.
Perumusan masalah penelitian kualitatif dimulai dengan mendekatkan topik umum menjadi topik definitif, dan dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang kedua itu B, merumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, seperti apa yang telah dikemukakan tadi, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Selanjutnya itu C, rekaman lapangan, deskripsi, dan abstraksi. Yang pertama yaitu rekaman lapangan. Rekaman lapangan adalah peneliti memilih kasus yang spesifik untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Yang kedua yaitu deskripsi naratif. Peneliti menggunakan data untuk membentuk deskripsi naratif. Narasi deskripsi juga disebut deskripsi yang kaya akan informasi karena berisikan informasi setidaknya 4 unsur. Yang pertama, kejadian, partisipasi, bahasa, dan pemahaman partisipan. Dan yang ketiga, sintesis abstraksi. Peneliti secara induktif mengeneralisasi abstraksi dari data. Selanjutnya yaitu D, perumusan ulang masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dipromosikan ulang beberapa saat setelah peneliti mulai mengumpulkan data. Dan yang E, kualitatif dibagi menjadi 2, yaitu etnografis dan non-etnografis. Yang etnografis yaitu peneliti yang dipakai untuk memahami kebudayaan sebuah suku bangsa ataupun komunitas secara mendalam dan menyeluruh. Dan non-etnografis yaitu metode penelitian yang menggunakan wawancara tidak terstruktur atau mendalam dengan informasi dalam pengumpulan data dan hanya menggunakan prestasi singkat. Dan yang terakhir yaitu F, signifikansi pemilihan masalah. Berikut beberapa yang terdapat dalam signifikansi masalah. Yang pertama, perumusan masalah merupakan langkah awal. Yang kedua, dengan rumusan masalah, peneliti akan dapat mengetahui prognosis. Dan yang ketiga, dasar untuk melakukan konfirmasi terhadap ketetapan judul dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir keempat, dasar untuk mengetahui bobot dan tingkat orisinal penelitian. Nama saya Feli, di sini saya akan membacakan sumber data yang telah pernah digunakan. Yang pertama itu ada ruang lingkup sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah suatu subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden. Yang kedua ada karakteristik sumber data. Menurut Imam Supriyogo mengemukakan bahwa jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada narasumber, yang kedua ada peristiwa atau aktivitas, yang ketiga ada tempat atau lokasi, dan yang keempat ada dokumen. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada person, yang kedua ada place, yang ketiga ada paper. Yang selanjutnya ada populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Menurut Kringer 1973 menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan anggota, kejadian atau objek yang telah ditetapkan dengan baik. Cara memilih populasi itu yang pertama ada top down, yang kedua itu ada bottom up, dan sampai berikutnya. Selanjutnya ada pendefinisian populasi, identifikasi populasi target. Yang kedua ada menentukan sampling frame. Yang selanjutnya ada sampel. Menurut Ferguson, sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi dengan kata lain, seperti sampel dan ketentuan sampel yang baik. Selanjutnya ada sampel representatif, di mana pada sampel ini sangat kecil kemungkinan bisa didapatkan sampel yang 100% representatif karena populasi target tidak diketahui oleh semua karakteristik. Yang keempat ada sampling design. Yang kelima ada definisi sampling. Yang keenam ada teknik sampling yang terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah probability sampling. Yang kedua ada non-probability sampling. Baiklah, terima kasih kepada Wahyu Senogimista dan Baby Florenja yang telah mempresentasikan materi tentang problematika penelitian dan sumber data.
Baiklah semuanya, itulah akhir dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.